Baik, kembali lagi di channel Guru History. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru berkaitan dengan mekanisme seleksi ASN P3K Guru 2022. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021, pelamar sejumlah 925.637 yang sudah lulus dan dapat formasi itu ada 293.860. Kemudian untuk guru lulus namun tidak dapat formasi itu ada 193.954. Sedangkan guru belum lulus itu ada 437.823. Jadi untuk total formasi guru ASN P3K yang dibutuhkan sebesar 1.002.616. Untuk estimasinya atau presentasinya ya, formasi guru ASN untuk P3K yang diajukan pemerintah daerah sejumlah 506.252 dan sisa formasi guru ASN P3K di tahun 2021 yang sebelumnya itu ada sejumlah 212.392. Jadi memang di sini total formasi belum pernah dilamar itu sekitar 212.392. Nah, mari kita simak baik-baik ya. Ini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini adalah urutan alur seleksi ya. Di bulan Mei, Permenpan RB ya memberikan himbauan akan ada seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian di bulan Juni itu ada sosialisasi Permenpan RB. Dari bulan Juni sampai dengan Juli ada rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Di bulan Agustus, persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K 2022. Dan di bulan September ini sampai dengan Oktober, itu ada penuntasan 193.954 guru lulus passing grade 2021. Kemudian ada pelaksanaan penilaian kesesuaian. Dan yang terakhir, di bulan November sampai dengan Desember, itu ada pelaksanaan seleksi atau tes. Sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Nah, pelamar diharuskan terdeteksi di Dapodik dan atau database THK2 PKN. Telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik, Kemdikbudristek, e-formasi Kemenpan RB, SSCASN atau BKN. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, di sini nanti akan ada skemanya ya. SSCASN ya, dari awal pelamar login ke SSCASN. Kemudian nanti akan dikategorikan ada prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum. Nanti akan dicek ya berdasarkan kartu identitas, berdasarkan Dukcapil. Nah, dari Kemdikbud ya yang sudah ada di Dapodik itu SIM kebutuhan guru akan muncul. Kemudian akan terdetek e-formasi Kemenpan RB. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama, penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, kemudian peserta guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021 diantaranya THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, kemudian guru swasta. Untuk kategori 2 seleksi itu disesuaikan atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, di sini pesertanya adalah THK2, guru honorer negeri yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik Pendidikan. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilanjut seleksi tes
Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Untuk peserta, guru honorer negeri, masa kerjanya kurang dari 3 tahun, terdaftar pada data pokok pendidikan, lulusan PPG, guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Kemudian, untuk mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, untuk total 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Kemudian, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Dan prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama THK 2, nanti dilanjut honorer negeri, lanjut lulusan PPG, dan yang terakhir honorer swasta. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Permen PAN RB 28 ya 2021. Nanti urutannya ada teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara, kemudian usia. Nah, ini pelamar penempatan ya, nanti akan dibuat skema seperti ini. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Ini untuk prioritas 1 ya. Nah, tidak seluruh guru telah lulus passing grade 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Karena pada kategori mendapatkan kuota di tahun 2022 itu untuk negeri sebanyak 107.195, untuk swasta 26.827 dengan total sebanyak 134.022. Penempatan di sekolah induk ini nanti kisarannya adalah 74.771 dengan totalnya sama ya. Kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi itu ada 32.424 untuk negeri, untuk swasta 26.827 ya dengan total 59.251. Untuk yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022 ini ada 14.463 untuk yang negeri, dan swasta 12.567 dengan total 27.030. Penempatan di sekolah induk ya itu ada 10.713 untuk negeri dan totalnya sama. Untuk penempatan non sekolah induk di dalam instansi itu ada 3.750 untuk negeri, dan swasta 12.567 dengan total 16.317. Yang belum dapat ditempatkan itu ada 12.587 untuk negeri, untuk swasta 20.315 dengan total 32.902. Nah, ini total rinciannya kalau dikalkulasi untuk negeri itu ada 134.245, untuk yang swasta 59.709 dengan total keseluruhan itu ada 193.954. Nah, ini terkait dengan sistem pengangkatan di tahun 2022. Setelah kelebihan guru honorer atau oversupply, nah di sini provinsi yang tercantum itu diantaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat juga ini ya, ada 2 dengan nama sekolah tertera di sini ada SDN 6 Kodo Kota Bima. Nah, ini kelebihan non ASN ya, berarti di sini overload ya atau oversupply. Solusi bagi pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat di tahun 2022 itu yang pertama dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Yang kedua, dari sekitar 60.000 pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat atau 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Nah, untuk skema pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Skemanya di sini prioritas 1 ini yang belum mendapatkan penempatan itu harus lodging dulu di SSACN ya, SSCASN, kemudian akan disetujui atau tidak
Kalau disetujui berarti sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Ya, kemudian untuk yang tidak, turun prioritas untuk kategori 2-3 dan pelamar umum. Maka lanjut ke seleksi kompetensi tes ya, dan guru lulus ditempatkan di tugasnya. Yang kedua, mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Dan yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian 4 dimensi. Kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana S1, kemudian diploma 4 D4, kemudian sertifikat pendidik. Jadi di sini pelamar seleksi kesesuaian atau verifikasi ada 2, THK 2, kemudian yang kedua guru honorer di sekolah negeri dengan keterangan terdaftar di Dapodik pendidik itu lebih dari 3 tahun. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, mekanisme yang kedua dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, untuk guru negeri belum lulus passing grade itu sekitar 589.784 dengan rinciannya 368.830 memenuhi beban kerja sesuai regulasi, dan yang 220.954 itu perlu diredistribusi. Nah, keterangannya yang pertama perlu dilakukan redistribusi untuk guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasi dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Untuk pemerintah daerah, hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270, presentasinya itu 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Yang keempat, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri yang tidak mendapat formasi karena tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Ini adalah graf ya, atau diagramnya ya. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 ya, tadi untuk rinciannya 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2 ya. Satu formasi diperebutkan 2 guru. Nah, ini. Kemudian, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ilustrasinya, instansi pemerintah kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Ya, pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu di biodata diri atau penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindah ke sekolah C dan D. Nah, ini adalah simulasinya. Seleksi penilaian kesesuaian. Nah, setiap pelamar memiliki akun SSCASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Nah, kompetensi yang diambil 40%, kinerja 60%. Untuk kompetensi, itu pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Sedangkan untuk kinerja, pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan
BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Untuk latar belakang, ya, pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Nah, kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kompetensi. Kompetensi guru ASN, indikatornya ini. Yang pertama, menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Yang berikutnya, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik, menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan, pelaksanaan asesmen dan laporan pembelajaran, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan, serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi mitra kerja pemangku kepentingan. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Silakan bagi teman-teman yang akan belajar terkait dengan soalnya ada di channel TV Story di video-video sebelumnya. Tabel indikator kompetensi. Nah, di sini nanti akan diberikan soal ya. Kompetensi untuk rinciannya ada teknis, manajerial, sama sosial kultural. Nah, indikatornya kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kemudian kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, rekat kebangsaan. Nah, ini kaitan indikatornya. Untuk kompetensi gurunya, kepribadian, pedagogik, profesional, sama sosial dengan butir soal sebanyak 27 totalnya. Nah, kemudian kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja. Di sini aspek perilaku, diantaranya orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Nah, di sini nanti tim penilai sama verifikator akan memberikan penilaian, hasil penilaian dari pembobotan ya, atau presentasi persetujuan. Ini untuk skemanya. Dan yang ketiga, seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021, informasi mengenai ujian seleksi, rencananya pelaksanaannya di bulan November sampai dengan Desember tahun 2022. Ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi juga, jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K, diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Nah, untuk rincian passing rate akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Untuk informasinya nanti akan diberitahukan secara bertahap atau bisa jadi mendekati di bulan November atau Desember. Demikian informasi berkaitan dengan mekanisme seleksi ASN P3K Guru 2022. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, optimis, belajar terus, semangat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.